Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Konita dengan NIM 2006411000122 dari kelas daring 2 Prodi Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memperkenalkan terkait media pembelajaran yang saya buat dalam menunjang mata pelajaran IPA materi sistem tata surya. Yuk, simak videonya. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran ini yaitu ada kardus, kertas karton, styrofoam kotak dan bulat, cat air, isolasi, lem, tusuk sate, staples, dan kertas yang berisi penjelasan planet-planet. Media pembelajaran sistem tata surya yang saya buat berupa 3 dimensi karena di sini saya membuat susunan sistem tata surya. Model pengembangan yang saya gunakan dalam membuat media pembelajaran ini adalah model pengembangan ADDIE. Model pengembangan ADDIE memiliki 5 tahapan, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Alasan saya memilih model pengembangan ADDIE karena dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, metode, media, dan bahan ajar. Selain itu, model pengembangan ADDIE memiliki sifat student center, inovatif, otentik, dan juga inspiratif. Tahap yang pertama yaitu tahap analisis. Tahap analisis merupakan tahapan untuk mendapatkan informasi tentang media pembelajaran sebagai tolak ukur keterampilan dan tingkat kecerdasan siswa SMP yang diperlukan untuk dijadikan pedoman dalam memecahkan masalah yang ada pada lingkungan kelas. Pengembang mengumpulkan informasi berdasarkan wawancara terhadap peserta didik. Media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan materi IPA kelas 7 KD 3.11 tentang sistem tata surya. Permasalahan yang ditemukan pada peserta didik di KD ini adalah kurang efektifnya metode pembelajaran yang ditetapkan oleh guru terhadap peserta didik. Guru lebih cenderung menggunakan metode yang monoton, seperti contohnya hanya ditampilkan PPT saja. Akibatnya, kurang menarik perhatian peserta didik dalam pemahaman pada materi ini. Media pembelajaran dengan 3 dimensi ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman tentang materi tata surya dan isinya beserta penjelasan yang merinci. Sehingga dalam pembuatannya media pembelajaran ini dibuat lebih baik dan semenarik mungkin, agar para peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami serta menerima dan mengingat materi pembelajaran yang diberikan atau disampaikan. Dengan demikian, adanya media pembelajaran yang dirancang dengan baik dan menarik akan dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu desain. Setelah melakukan analisis dan menentukan permasalahan, selanjutnya menentukan yang akan dikembangkan yaitu multimedia sistem tata surya. Selanjutnya membuat rancangan produk yang dilakukan pada tahap desain. Sebelum melakukan pengembangan multimedia sistem tata surya ini, ada rancangan dan prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh untuk membuat suatu solusi, yaitu multimedia sistem tata surya. Penyusunan skema yang baik dapat menjadikan pengembangan semakin tidak rumit. Rancangan letak tata surya yang sesuai dengan garis orbitnya serta warna-warni planet-planet dapat meningkatkan tingkat kepahaman siswa dalam materi ini. Rancangan yang dibuat ini disesuaikan oleh karakter peserta didik yang dipenuhi rasa penasaran terhadap sesuatu yang baru dilihatnya. Rancangan yang dibuat ini adalah visual 3 dimensi dari tata surya yang dimana bahannya terbuat dari styrofoam dan kardus beserta penjelasan yang dapat ditarik seperti mesin minigame. Sama seperti pada media pembelajaran yang diterapkan ini, media yang menarik dan kreatif akan menjadikan alat bantu pembelajaran yang efektif, sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan mengkondisikan peserta didik.
Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahap development. Setelah tahap analisis dan tahap desain selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan tahap development atau pengembangan. Tahap ini merupakan tahap pengembangan dengan cara membuat media pembelajaran yang sudah didesain. Pengembangan dalam media pembelajaran bermanfaat dengan memberikan pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari segi siswa, hal ini dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa sehingga siswa dapat berpikir dan menganalisis materi pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik dengan situasi belajar yang menyenangkan dan siswa dapat memahami materi pelajaran dengan mudah. Media pembelajaran ini memiliki judul yaitu Gambaran Tata Surya 3 Dimensi yang terbuat dari bahan sederhana. Kemudian yang keempat yaitu tahap implementation atau implementasi. Pada tahap ini, hasil pengembangan atau hasil produk yang sudah dikembangkan diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu tahap evaluation atau evaluasi. Pada tahap ini digunakan untuk mengetahui produk media pembelajaran yang sudah dibuat, berhasil atau layak dan sesuai dengan harapan awal atau tidak. Tahap evaluasi digunakan untuk kebutuhan revisi dan meminimalisir tingkat kesalahan dari setiap tahapan. Cara penggunaan atau pengimplementasian media ini sama seperti dalam memainkan monopoli atau ular tangga yang menggunakan dadu. Bedanya terletak pada mata dadu. Pada ular tangga atau monopoli, mata dadu berisikan angka dari 1 sampai 6. Sedangkan pada media ini, mata dadu diisi dengan gambar matahari sampai planet Neptunus. Namun, karena jumlah planet ada 8 dan 1 matahari, maka dadu di sebagian sisi ada yang diisi 1 tata surya dan ada yang 2. Pada monopoli atau ular tangga, jika dadu yang jatuh menunjukkan angka sekian, maka harus berjalan melewati blok sesuai dengan angka yang didapatkan tersebut. Berbeda dengan media ini, jika dadu yang jatuh menunjukkan suatu planet, maka wajib menebak nama planet tersebut dan menunjuk planet mana yang dimaksud tersebut pada media pembelajaran. Setelah mengetahui nama dan bentuknya, maka selanjutnya yaitu mencari informasi tentang planet yang dimaksud, di mana informasi tersebut tertera dalam kertas yang dimasukkan di bawah bagian media dan berbentuk seperti mesin tiket time zone dengan cara menariknya keluar. Setelah itu, permainan terus diulang sampai semua tata surya terjawab dan tertebak dengan baik. Maka permainan selesai. Media pembelajaran seperti ini membuat siswa semakin ketagihan dan penasaran karena tidak hanya bermain. Mereka juga penasaran dengan bentuk serta informasi yang terkandung dalam pembelajaran ini. Media pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam menggunakan media pembelajaran ini yaitu dapat membuat siswa semakin ketagihan dan penasaran terkait materi sistem tata surya. Karena dengan media ini, siswa tidak hanya bermain, namun juga dapat membangkitkan rasa penasaran siswa terkait bentuk serta informasi yang terkandung dalam pembelajaran ini. Kekurangannya, media ini tidak tahan banting dan mudah patah karena bahan utama yang digunakan dalam pembuatan media ini adalah styrofoam dan kardus. Berikut informasi yang dapat saya jelaskan terkait media pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.